Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bit-tha'ati wat-taqwa wa nahana 'anil kufri wal ma'siyati wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Bahkabah rahimana wa rahimakumullah. Puji syukur kita naikkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tak pernah terkira dan tidak berhingga. Mengiringi itu kita selalu memohonkan salawat dan salam untuk terutama Nabi dan Rasul terakhirnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, serta sekalian umat yang menjadi kesayangan dan kebanggaannya. Insya Allah kita berharap, mendoa dan berusaha mudah-mudahan menjadi bagian tak terpisahkan dari julukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Keteladanan terbaik atau uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah judul khutbah Jumat kita kali ini. Bukan semata masih dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digaungkan di sana sini, tetapi lebih dari sekedar itu adalah memang inilah insan yang sosok hidup dan kehidupannya selalu memberikan aliran inspirasi, aliran contoh teladan yang terbaik bagi siapa, kapan dan dimanapun di segenap penjuru dunia ini. Tentu tidak terkecuali, kalau kurang tepat dikatakan terutama untuk bangsa Indonesia pada umumnya dan muslimin muslimat pada khususnya. Mengapa? Karena dari sekian ribu ayat Al-Quran dan 114-an surat yang ada di dalamnya, kata uswatun hasanah, keteladanan yang baik itu, penyebutannya hanya diulang dalam 3 ayat dan dalam 2 surat, yakni dalam surat Al-Ahzab atau surat ke-33 ayat 32 dan surat Al-Mumtahanah atau surat ke-60 ayat 4 dan ayat 6.
bukan berarti di muka bumi ini sedikit keteladanan yang baik di lingkungan anbiya Allah maupun di lingkungan manusia-manusia yang dijuluki dengan solehin dan solehat. Tapi yang disebutkan dan dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan panutan dalam segala hal hanya dua. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam yang berjuluk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Termasuk yang dimaksud para nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendati pun beliau mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi tetap hormat kepada Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Mumtahanah atau surat ke-60 ayat 4 dan 6, Nabi Ibrahim secara personal dan keluarganya dinobatkan sebagai uswatun hasanah. Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Al-ayah. Pada ayat yang berikutnya, ayat ke-6, Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ketokohan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam diungkap dua kali di sini. Tidak semata sosok personalnya sebagai Abul Anbiya, tapi juga sekaligus sosok kaum, umat atau rakyatnya sekaligus. Dan terutama ayat yang ke-6 ini redaksinya mirip dengan ayat 32 surat Al-Ahzab yang menobatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi siapa, kapan, dan dimanapun. Karena itu tidak mengherankan sebenarnya bagi kita kalau dua tokoh itu dinobatkan sebagai uswah hasanah. Dalam batas sholawat pun termasuk kita sedang sholat, kita dididik dan diajari untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berselawat kepada Nabi Ibrahim, bahkan juga kepada keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Siapapun yang mampu merenungkan 3 ayat ini, sepertinya memang tidak terlalu sulit, baik secara teoritis keilmuan maupun dalam praktek kehidupan. Tentu saja ada syaratnya bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Izin kenapa khatib katakan tidak terlalu berat? Karena amanah yang dipanggul dalam pundak kita misal masing-masing, kecuali mungkin untuk orang-orang tertentu, rata-ratanya itu bisa dikatakan ringan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amanat yang diembankan kepada baik Nabi Ibrahim alaihissalam
maupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejenak kita merenung ke dalam diri kita masing-masing, karena kita yang tahu masih amanat yang diembankan oleh Allah kepada kita semua, termasuk khatib. Nasional muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sejarah Nabi Muhammad SAW sudah ditulis banyak pakar, baik itu yang kisah penuturannya itu sepenuhnya bisa diterima kebenarannya, maupun ada juga yang menyimpang-nyimpangkan uraian sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu, tapi tidak pernah selesai. Yang pasti semuanya pada akhirnya membuktikan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar apa adanya. Ia menapaki kehidupan yang digambarkan oleh Al-Quran dari seorang yang bisa dikatakan mengalami banyak kesulitan, mulai dari status dirinya yang terlahir dalam keadaan yatim, kemudian tidak lama setelah itu menjadi piatu sehingga genap yatim piatu. Ia menumpang atau diasuh oleh kakeknya. Juga tidak lama harus pindah tangan kepada pamannya. Bahkan beliau punya juga yang namanya ibu angkat atau ibu susuan. Menapaki kehidupan yang luar biasa. Lalu terjawab sukses story-nya itu bukan hanya diakui oleh orang-orang lain yang hidup sezaman dengannya, sekeliling tetangga-tetangganya, tapi dunia mengakui, sehingga lengkap sukses story-nya itu tertulis dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Al-Qur'an, Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Dari jabatan yang paling rendah, untuk tidak mengatakan kecil apalagi hina, izin misalnya bolehlah kalau kita umpamakan dengan struktur kehidupan kenegaraan zaman sekarang. Di banyak negara termasuk negara kita tercinta Republik Indonesia, mulai dari ketua RT, ketua RW, camat, wali kota, bupati, gubernur, terus sampai puncaknya beliau menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, yang diakui oleh dunia modern sekalipun bahwa orang pertama yang mendirikan negara paling majmuk adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konstitusinya jelas sampai sekarang masih diwarisi, disebut dengan Piagam Madinah atau Al-Madinah Al-Mu'adah. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jabatan-jabatan publik non formal lainnya dalam sisi ilmu pengetahuan, jelas beliau itu dinobatkan sebagai mufti, orang yang memberikan fatwa dalam bidang hukum. Dinyatakan sebagai al-hakim atau al-qadi, bahkan qadi al-qudat. Beliau juga mendapatkan julukan al-qaid, panglima perang, bahkan panglima tertinggi. Sehingga jabatan-jabatan yang semua ada dalam kehidupan modern kita sekarang ini pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada jabatan spesifik yang tidak akan pernah diraih oleh orang siapa, kapan, dan dimanapun, yaitu jabatan kenabian dan kerasulan. Karena ditutup
setelah beliau menjadi nabi dan rasul atau menjadi rasul dan nabi, nggak ada lagi, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kira-kira perjalanan singkat, padat, pasti tepat karena beliau usianya sebagaimana kita ketahui tidak terlalu panjang. Tapi karya-karyanya di muka bumi ini jelas dinikmati oleh siapa, kapan, dan dimanapun termasuk kita. Oleh karena itu, izin jamaah yang mulia, kalau khatib katakan tadi tidak terlalu berat. Karena kita ini semua nggak ada yang memangku jabatan seorang nabi dan rasul, apalagi rasul. Bahkan orang yang mengaku jabatan nabi dan rasul, bukan hanya tidak ada orang yang mempercayainya itu, dia tidak akan pernah sukses. Banyak muncul orang mengiklankan dirinya sebagai nabi. Di mana-mana ada. Apapun profesinya dia, tidak ada yang sukses, selalu gagal. Baik gagal tersendirinya, dengan sendirinya, maupun gagal karena masyarakat menolaknya. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau seseorang katakanlah khatib, dalam hal ini saya yang tidak memiliki jabatan publik, hanya menyandang status sebagai orang tua dari anak-anak saya, sebagai cucu dari cucu-cucu kami, sebagai suami dari istri, kita semua juga begitu. Di mana letak kesulitannya gitu kan? Bahwa kita tidak mungkin meniru beliau secara 100%, ya itu mustahil. Kenapa? Memang kita bukan nabi, kita memang bukan rasul. Tapi rasa-rasanya kalau boleh khatib mengimbau, tidak usahlah kadang-kadang kita sering memutarbalikkan. Kalau kita melakukan al-yamin dalik, suatu perbuatan yang kurang tercela, yang kurang terpuji atau tercela, kadang orang membalikkan, emang situ malaikat sih. Jadi seakan-akan kita itu tidak rela diingatkan oleh orang lain. Padahal memang yang gak mungkin sempurna, yang sempurna adalah para nabi dan rasul itu tadi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekiranya kita mampu selalu bercermin kepada kehidupan beliau dalam kapasitas dan kejabatanan kita masing-masing per individu dan jabatan-jabatan yang lainnya tadi itu, bisa dikatakan ringan karena tidak numpuk dalam seorang diri seperti halnya yang diembankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah yang khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li balakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل يا الله اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.